Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Dari quotes barusan, mungkin udah gak asing lagi kan buat kita. Tapi pernah kepikiran gak sih kenapa bisa begitu? Kali ini gue akan membahas menurut sudut pandang gue tentang alasan di balik quotes tersebut. Dan bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Kalian pernah dengar berita penipuan tentang investasi bodong di internet gak? Tahu nggak kenapa skema bisnis penipuan dengan uang yang banyak bukan ditargetkan untuk orang yang banyak uang? Malahan, kebanyakan korban dari skema bisnis seperti ini justru dari kelas menengah ke bawah. Kenapa bisa yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami bahwa kaya atau miskin itu bukan dari nominal uang yang kita miliki. Sebagai contoh, ada suatu kampung di Jawa Timur yang mendadak menjadi miliarder pada tahun 2021 lalu. Simple story-nya, masyarakat di sana awalnya kaum menengah ke bawah. Terus mendadak menjadi miliarder karena tanah mereka dibeli oleh Pertamina. Tapi kenyataannya, gak nyampe beberapa tahun kemudian, mereka kehabisan uang dan kembali miskin. Fakta yang lainnya, ada dari tukang sampah di Inggris bernama Michael Carroll. Seorang tukang sampah yang memenangkan lotre pada tahun 2002 lalu dengan hadiah yang cukup besar. Tapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia kehilangan semua uangnya dan kembali menjadi tukang sampah. Jadi, apa yang membedain orang miskin dan orang kaya? Kenapa orang-orang dari kelas menengah ke bawah cuma sedikit persentasenya yang bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan akhirnya bisa sukses? Ya, benar. Karena minimnya akses ke pendidikan dan informasi. Padahal pemerintah sudah meluncurkan berbagai macam program untuk menanggapi masalah tersebut. Tapi dilihat dari persentase penduduk yang mengenyam pendidikan masih miris sekali dan belum terkontrol secara baik. Sebenarnya ada banyak alasan yang menjadi fondasi masalah tersebut. Entah dari faktor masyarakat kita sendiri yang terlalu menyepelekan pendidikan atau faktor-faktor eksternal yang menjadi titik kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kedua itu. Beda halnya dengan orang-orang kaya, biasanya mereka punya akses yang lebih baik dan mudah untuk mengenyam pendidikan tinggi. Mereka bisa masuk sekolah bagus, kuliah di universitas ternama, dan mengikuti pelatihan keterampilan. Poin kedua ada mindset. Orang kaya biasanya punya pola pikir yang proaktif dan optimis. Mereka melihat opportunity di setiap situasi dan berani ambil resiko secara terukur. Sedangkan orang dari kelas menengah ke bawah, pengalaman hidup yang sulit membuat mereka cenderung pesimis dan takut ambil resiko. Karena ketakutan itu yang membuat mereka memiliki kepercayaan ke diri sendiri bahwa mereka nggak bakal bisa memperbaiki keadaan. Perlu diingat ya, mindset itu dibangun dari yang kecil. Karena itu adalah langkah awal yang akan membawa kita menuju perubahan besar dalam hidup kita. Contohnya kalau dari awal kita udah punya pikiran seperti ini, ya udah deh, miskin aja, pasti nggak bakal sukses kok. Tanpa kita sadari, kalimat tersebut bisa menghalangi kita untuk keluar dari lingkaran kemiskinan loh. Mindset yang membatasi langkah-langkah kita menuju perubahan yang lebih baik. Inilah mengapa begitu pentingnya membangun mindset yang kuat dan optimis, bahkan dari hal-hal yang kecil. Karena setiap tindakan dan keputusan kita hari ini membentuk fondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Poin ketiga adalah literasi keuangan. Secara nggak sadar, kualitas pendidikan di negara kita itu udah lumayan kuno banget, sumpah. Ini bukan sekedar kritik, tapi sebuah pandangan bahwa sistem pendidikan kita itu perlu dievaluasi secara menyeluruh. Contohnya kalau kalian lihat sistem pendidikan yang ada di negara kita, itu hanya ngajarin skill mendapatkan uang saja, tanpa ngajarin skill untuk mempertahankannya. Coba kalian cari deh, sekolah mana yang ngajarin muridnya cara berinvestasi, atau cara membeli reksadana. Jarang kan? Makanya, kenapa berita tentang bisnis judi online dan pinjol marak akhir-akhir ini? Soalnya apa? Ya karena ini, masyarakat tidak diajarkan cara memanage duit. Dan di satu sisi masyarakatnya juga malas untuk mencari informasi. Jadi, jangan kaget kalau kalian melihat persentase kemiskinan di negara kita akan semakin tinggi beberapa tahun ke depan jika sistem pendidikan tidak dievaluasi secara menyeluruh.
Harapan gua semoga di pemerintahan selanjutnya pemerintah bisa aware terhadap masalah fundamental seperti ini, supaya cita-cita Indonesia Emas 2045 benaran akan terrealisasi. Oke, thanks semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Sebenarnya tujuan gue buat konten topik tentang ini bukan tanpa alasan. Gue hanya ingin sharing pemikiran gue yang udah lama gue pikirin. Kenapa sih quotes yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya itu familiar banget? Jawabannya gak bosan sih. Ya betul, adanya perbedaan di mindset, akses pendidikan dan informasi, serta literasi keuangan antara orang yang kaya dan orang yang dari kalangan menengah ke bawah. Tapi, keadaan kita yang jauh dari kata enak seperti ini bukan berarti kita nggak bisa mendapatkan itu semua. Pasti bisa kok. Selagi kita ada kemauan dan usaha, insya Allah akan diperlancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat buat kalian yang sedang berjuang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Semoga Allah mempermudah jalan kalian. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe ya. Dan jika ada ide topik yang pengen gue bahas selanjutnya, silakan untuk komen di bawah. See you on the next video. Bye bye.